Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan taufik serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan pembelajaran daras kita seperti biasanya, yaitu membaca kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, yaitu suatu risalah yang berisi untayan-untayan nasihat yang totalnya itu berjumlah 20. Bagaimana kiat cara kita agar kita bisa mengagungkan ilmu dan ilmu bisa berdiam dan menetap di dalam hati kita. Karena hati kita merupakan wi'aul ilmi, yaitu wadah dari ilmu. Dan oleh sebab itu dibutuhkanlah 20 kiat yang diberikan oleh penulis, yaitu siapa? Yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Dan tentunya selawat serta salam senantiasa terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Barakallahu fikum. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada bab yang ke-13. Di sini sebutannya adalah ma'kid, itu poin. Al-ma'kidu tsalitsa asyara. Al-ma'kidu ats-tsalitsa asyara, yaitu bazlul juhdi fi tahaffuzil ilmi wal mudzakarati bihi was su'ali anhu. Yaitu bazlul juhdi, mengerahkan seluruh upaya. Ya, artinya apa? Kita bersungguh-sungguh fi tahaffuzil ilmi, dalam menjaga ilmu, yaitu apa? Menghafalkan ilmu, wal mudzakarah, dan setelah kita menghafalkan ilmu jangan lupa untuk apa? Dimudzakarah, ditelaah kembali dengan cara berdiskusi dengan teman, ya, maupun saling sharing terhadap apa yang telah dipelajari. Wasu'ali anhu, dan dari hal-hal yang didiskusikan pasti ada saja perkara-perkara yang tidak kita ketahui, maka disitulah peran firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, as-su'al anhu, yaitu bertanya tentang ilmu kepada siapa? Ahlul ilmi, ya, orang yang memang kita anggap dia memiliki ilmu dan kompeten dalam menjelaskan ilmu mungkin dalam satu kitab, maka kita bertanya kepadanya. Barakallahu fikum. Kita langsung baca isi dari bab ke-13 ini. Tafadhol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu hafizallahu ta'ala al-ma'qidu ats-tsalits 'asyara badhlul juhdi fi tahaffuzil ilmi wal mudzakarati bihi was-su'ali anhu. Ittalaqihi 'ala asy-syuyukhi la yanfa'u bila hifdhin lahu wa mudzakaratin bihi wa su'alin anhu. فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال 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 الالتفات إليه والاشتغال به. فالحفظ خلوة بالنفس والمذاكرة جلوس إلى القرين والسؤال إقبال على العالم. Baik. Di sini dikatakan istalaqihi 'ani syuyukhi la yanfa'u bila hifzin lahu. Ini merupakan penjelasan dari yang awalnya tadi apa? Bazlul juhdi. Kita tambahkan pertanyaan limadza, kenapa kita harus mengerahkan diri kita, berupaya semaksimal mungkin dengan bersungguh-sungguh dalam tahaffuz, yaitu apa? Menjaga, menghafalkan al-ilmi, ilmu, dan juga mudzakarah, mudarasah, berdiskusi, ya, membahas kembali ilmu yang telah dipelajari dan juga bertanya tentang ilmu. Karena talaqihi anis syuyukhi. Nah, ini luar biasa kalimatnya. Karena mempelajari ilmu dari seorang guru tidaklah bermanfaat. Ya.
tidaklah bermanfaat di sini. La yanfa. Tanpa apa? Bila hifzin lahu. Tanpa kita menghafalkan ilmu. Penting sekali ini para penuntut ilmu. Ya, betapa banyak kegagalan di dalam diri mereka ketika mengikuti bahkan kajian kitab, kajian rutin, kajian-kajian tematik. Apalagi kalau dia tidak mencatat apa yang disampaikan oleh gurunya, hanya sekedar lewat kuping kanan lalu keluar lagi lewat kuping yang serupa kuping kanan pula. Maka tidak akan pernah bermanfaat apabila tidak ada untaian nasihat yang dia hafalkan. Ya, tidak ada suatu redaksi hadis yang dia ingat di dalam pikirannya, apalagi ayat Al-Qur'an yang bisa dia masukkan ke dalam hatinya. Maka tanpa itu semua, tanpa hifdzul lahu, tanpa hifdzin lahu, tanpa menghafalkan ilmu, dan juga tanpa mudzakarah di sini luar biasa. Ketika kita sudah menghafalkan ilmu dari sisi matan, dari sisi qaul-qaul hadis dari Nabi Muhammad SAW, maupun firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, namun kita tidak menyampaikannya kepada teman kita, atau kita tidak membahasnya kembali dengan sahabat-sahabat kita, atau kita membahasnya dengan diri kita sendiri. Maksudnya dalam hal memutolaah, yang menelaah kembali, menelaah ulang pelajaran kita. Bahkan kita tidak pernah bertanya tentang ilmu tersebut kepada siapa? Guru-guru kita, kepada sahabat-sahabat kita yang memang dia mumpuni dan kompeten ya menjawab pertanyaan yang muskil kiranya di dalam diri kita. Maka itu semua apa la yanfa kata Syekh. Ya. Dan ini memang betul, nanti saya akan membawakan kaul-kaul yang mendukung pernyataan beliau ini. Maka sejatinya ketiga hal ini yaitu hifz, yaitu apa? Menjaga menghafalkan ilmu dan muzakarah, mendiskusikan ilmu dan bertanya-tanya tentang ilmu, ini merupakan tuhaqqiqu fi qalbi talibil ilmi ta'zimahu. Ta'zimahu ini di fathah. Dia berkedudukan sebagai apa? Maf'ul bih dari tuhaqqiq. Ya. Nah, ini mereka ini apa? Tuhakik, merealisasikan, ya, karena ketiga hal ini bisa merealisasikan, memberikan peran nyata ta'zimahu, pengagungan kita, hu-nya kembali kepada ilmu, begitu ya, di dalam hati seorang penuntut ilmu. Jadi dengan adanya ketiga ini di dalam diri seorang penuntut ilmu, lebih meresap pengagungannya terhadap ilmu, ya. Kemudian bikamalil iltifati ilaihi wal istighali bih. Ya, dengan dia itu kamalil iltifat. Ya, iltifat itu artinya menoleh. Ya, kamal itu sempurna. Maksudnya apa di sini? Dia fokus. Dengan fokusnya dia itu ilaihi kepada ilmu. Nah, ya. Dan kemudian istighal, tersibukkanlah dirinya dengan ilmu. Jadi kesehariannya hanya ilmu, ilmu dan ilmu. Ya. Kesehariannya hanya ilmu dan ilmu. Sebagaimana Syekh katakan di awal mukaddimah, ya, di mukaddimah yang kedua bisa dibuka itu halaman berapa ya? Halaman 8. Nah, ini walam yakun lihimmatihi ghayatun, ya, kata Syekh di halaman 8. Walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqihi wala li nafsihi ladzatun illa al-fikru fihi. Ini bagi orang-orang yang telah mengagungkan ilmu, maka dia tidak lagi memiliki hal yang paling penting, tujuan maksudnya illa melainkan apa? Talaqihi, mempelajari ilmu. Begitu. Dan juga di dalam dirinya tidak ada kelezatan apapun itu kecuali apa? Al-fikru fihi, yaitu memikirkan
ilmu. Jadi kalau orang yang telah sempurna rasa pengagungannya terhadap ilmu dalam dirinya telah meresap, maka apa? Dia akan fokus, disebut dengan kamalil iltifat ilaihi, kepada ilmu, dan dirinya pun akan tersibukkan. Maka ketiga hal tadi, hifzun itu menjadi rutinitasnya, muzakarah itu menjadi kebiasaannya, dan juga soal ini menjadi obat penawar bagi apa-apa yang muskil kiranya untuk ditanyakan dalam dirinya. Ya, ditanyakan kepada siapa? Kepada orang yang kompeten. Maka di sini dikatakan fal hifzu khalwatun binafsi. Artinya apa? Nah, menghafal itu uh, Merupakan bentuk Afwan, gimana Ustaz? fal hifzu. Maka menghafal itu adalah eh, bersendiri, bersendiri. Iya. Nah, dimaksudkan di situ khalwat, ya. Jadi dengan menghafal seorang itu apa? Khalwatun, dia akan khalwat, dia menyendiri dengan dirinya sendiri. Kalau orang sudah menyendiri dengan dirinya sendiri, tapi disibukkan dengan hal yang bermanfaat, maka di sana dia akan menemukan konsentrasi dan juga kefokusan dalam dirinya. Ya, kefokusan dalam dirinya, konsentrasi. Pikirannya tertuju kepada hal yang dihafalkan, kepada hal yang dia pelajari, dan kepada hal yang dia telaah, yaitu ilmu. Lanjut, al-mudzakarah. Nah, apa yang dimaksud dengan mudzakarah di sini? Dan mudzakarah adalah duduk dengan teman sebaya. Iya, betul. Jadi ketika seseorang itu bermuzakarah, dia akan mendapatkan dua faidah, ya. Proses interaksinya, ya, di mana akan membuat seseorang itu berinteraksi dengan rekannya, qarin, teman dekatnya, ya. Akan tumbuh rasa persahabatan di atas ilmu, ya, ilmu din yang lebih mengikat di antara keduanya. Maka kebermanfaatan yang lain yang akan dia dapatkan apa? Dari hal yang dia telaah, yaitu dari ilmu yang dia diskusikan. Tafadhol, lanjut. Dan soal, yaitu bertanya, Nah, adalah eh, menghadap kepada seorang yang lebih tahu, yang tahu, sah. alim. Ikbalun, ikbalun ini secara letterlock maksudnya bahasa, artinya memang menghadap. Nah, tapi di sini kita maknai dia apa? Mendekat, ya, taqarrub, begitu. As-soal ini menjadikan diri kita dekat kepada seorang A. Nah, begitu. Menjadikan diri kita dekat dengan seorang yang alim. Nah, gitu. Ya, sebagaimana syair Imam Syafi'i, apa? Lan tanalal ilma illa bisittatin, yang terakhirnya adalah kita harus dekat dengan guru. Guru. Langkah kita mendapatkan il ilmu. Guru. Ya, selain tulul zaman, yaitu waktu yang panjang, al-hirs, ya, kesungguhan. Lanjut. Walam yazalil ulama, fadal baca. Walam yazril ulama'u al-a'lamu yakhudduna 'ala al-hifdzi wa ya'muruna bihi. سمعت شيخنا ابن عثيمين يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. Nah, walam yazal ini kan temannya siapa nih? Kana dan أنا saudaranya, ya, yang artinya maknanya dawam, senantiasa, begitu. Maka al ulama, al a'lam, al ulama di situ sebagai isimnya yazal, ya. Al a'lam naatnya.
Maka para ulama yang sungguh luar biasa itu selalu apa? Habba yahuddu yahudduna, itu mendorong, memotivasi untuk apa? Hifzi, menghafalkan ilmu. Bahkan bukan hanya memotivasi, itu memotivasi kan memberikan untayan nasihat, walaupun secara implisitnya memerintahkan. Dan juga secara terang-terangan pun juga memerintahkan untuk menghafalkan ilmu. Ya, ilmu apa yang harus dihafalkan? Nah, ilmu-ilmu seperti apa yang harus kita hafalkan? Matan-matan ringkas setiap ilmu. Ya, lanjut. Sami'atu syekhana, aku telah mendengar syekh kami yaitu Syekh Ibn Utsaimin, ya, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, di mana beliau mengatakan apa? Hafizna qalilan wa qara'na katsiran. Artinya apa? Kami Kami menghafal sedikit dan kami membaca banyak. kami sedikit menghafal dan banyak Membaca. membaca. Nah, perhatikan perkataan pertama ini, ya. Beliau ini banyak menelah kitab, ya. Bukan hanya beliau tapi para ulama umumnya banyak menelah kitab. Namun yang mereka hafalkan itu sedikit. Berarti apa? Matan-matan setiap disiplin ilmu yang mereka hafalkan dan mereka kembangkan dari syarah-syarah para ulama-ulama terdahulu melalui kitab-kitab mutawwalat. Tapi hal apa yang paling banyak memberikan manfaat kepada mereka? Kita ambil dari perkataan Syekh Ibnu Utsaimin di sini, fantafa'na bima hafizna, maka kami mendapatkan manfaat dari apa yang kami hafalkan, ya. Aksara itu lebih banyak, ya. Manfaat yang kami dapatkan, begitu terjemahnya, manfaat yang kami dapatkan dari apa yang telah kami hafalkan itu aksara, lebih banyak, mintifaina, dari manfaat yang kami dapatkan dari apa yang telah kami baca. Bisa difahami sampai sini? Karena ya, yang dihafalkan itu menjadikan diri kita futuh terhadap ilmu, yaitu apa? Kokoh tegar. Ilmu itu kuat. Nanti ada perumpamaan yang diberikan Syekh Shalih Al-Utsaimin di balik ini. Lanjut. Wabil muzakarah, dan dengan muzakarah, وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران. dengan muzakarah tadumu, akan menjadikan, ya, hidupnya ilmu di dalam diri, ya. Dengan muzakarah ilmu itu akan terus ada, ya. Jadi memang begitu. Kenapa Syekh menyuruhnya muzakarah? Ya, menyuruhnya muzakarah begitu. Nah, nanti banyak nih contoh-contoh muzakarah, misalkan menyampaikan ilmu, membahas ilmu dengan teman. Jadi tidak selalu misalkan untuk mempertahankan ilmu antum menjadi, ya, ustadz dan yang semisalnya, menjadi suatu pekerjaan pokok dan yang lainnya gitu. Tidak begitu. Tapi kalau misalkan ada kesempatan itu maka ambil, jangan sia-siakan, karena itu merupakan, ya, dakwah ilallah, ya kan? Yaitu berdakwah dengan ilmu dan kita mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, agama yang luar biasa ini. Begitu. Namun jika kesempatan itu belum ada di hadapan kita, maka jangan sampai diri kita terdiam, ya. Maka kita muzakarah, ya, muzakarah dengan muzakarah ilmu dengan teman-teman kita. Lanjut. Wayaqwa ta'alluquhu biha, artinya apa nih? Dan ikatan terhadap ilmu itu semakin kuat. Betul. Ya, ta'alluquhu, yaitu apa? Keterikatan ilmu itu biha, kepada jiwa, haknya itu kembali kepada nafas. Nafas dihukumi muannas, ya, secara maknawi. Yaqwa, akan semakin kuat dengan muzakarah. Dan yang dimaksud dengan muzakarah di situ adalah mudarasatul aqran. Nah, bisa disebut dengan mudarasah. Mudarasah itu artinya apa? Belajar bersama. Ya, belajar bersama. Lanjut, waqad umirna bi ta'ahudil Qur'an
وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم. Sungguh kita telah diperintahkan, umirna, kita telah diperintahkan bita'ahudil Quran untuk apa? Ta'ahud. Ta'ahud itu artinya apa? Mengulang-ulang, mengulang-ulang memuraja Al-Quran, ya. Alladzi huwa aisharul ulum. Padahal Al-Quran ini ya merupakan ilmu-ilmu yang dimudahkan. Kenapa kok bisa? Ya Allah sendiri yang sudah mengatakan ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Begitu. Maka di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala inna mamathalu sahibil Qur'an kama sali sahibil ibil al-mu'allaqah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Nah, tiada lain permisalan ya sahibil Quran yaitu seorang ahli Quran yaitu orang yang interaksinya dekat dengan Al-Quran, hubungannya luar biasa dengan Al-Quran, ini dipermisalkan seperti apa? Pemilik ibil, onta yang muaqqalah, yang terikat. Ya, in ahada 'alaiha amsakaha. Jikalau dia mengikatnya, maka dia akan terjaga untanya tadi. Tapi wa in atlaqaha dhahabat, kalau dia mengabaikan, dia tidak mengikat unta tersebut, maka unta tersebut akan pergi. Ahada bisa juga diterjemahkan untuk selalu mengecek. Selalu mengecek. Nah, di sini dijelaskan ya oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Tamhid. Ainda hadzal hadis. Ya, di sisi hadis ini, hadis yang sebelumnya kita baca tadi, itu permisalan ya seorang ahli Quran. Gitu. Apa kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar? Idza kana al-Qur'anu al-muyassaru lidzikri. Ini kan betul kan? Sebagaimana apa yang Allah katakan, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri, ya. Jikalau Al-Qur'an itu dimudahkan, al-muyassar itu dimudahkan artinya muyassar, lidzikri untuk diingat, dihafal. Nah, seperti apa? Ibil al-mu'aqalah yang terikat, man ta'ahadaha, siapa saja yang mengikatnya maka dia akan amsakah menjaganya. Lalu fakaifa bisairin ulum? Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? Kalau kita ikat dia dengan mudzakarah, dengan hafalan, bahkan dengan kita menanyakannya kepada ahli ilmu, maka dia akan terikat selalu di dalam diri kita. Ya, dia akan terikat fi nufusina. Lanjut. Wabisuali. السؤال عن العلم تفتتح خزائنه، فحسن المسألة نصف العلم، والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال. Baik, nah, barakallahu fiik. Tarjim coba. Dan dengan bertanya, Dan dengan bertanya tentang ilmu, nah, eh, khazain itu khazain itu bentuk jamak taksir itu ya. Rahasia-rahasia. Khazin. akan terbukalah rahasia-rahasianya. Dan Ya, rahasia-rahasia siapa? ilmu, rahasia ilmu. Iya, betul. Ya, contoh saja misalkan ini adalah kitab tafsir As-Sa'di. Di dalamnya banyak sekali rahasia-rahasia ilmu. Ya, belum lagi misalkan ya kitab-kitab yang lainnya lah. Seperti itu. Ya, jikalau kita tanyakan apa yang ada di dalam sini, maka akan semakin terbuka wawasan kita dari apa yang disampaikan oleh orang yang menjawab pertanyaan kita. Misalkan itu adalah guru kita. Lanjut. Husnul masalah. Dan pertanyaan yang baik adalah separuh dari ilmu. Betul. Ya. Lanjut. Wassualatul musannafah. Dan pertanyaan-pertanyaan yang ditulis Kan ini sebagai soal jawab, maksudnya soalat ya. Jadi banyak sekali nih para ulama itu ya apa namanya ya mengumpulkan tanya jawab mereka, tanya jawab mereka. Gitu. Seperti contohnya Masail Ahmad.
al-marwiyah yang diriwayatkan darinya. Ya. Nah, ini merupakan burhanun jaliyun, yaitu bukti yang jelas. Burhan itu bukti artinya ya. Jaliyun yang jelas. Ala azimi manfaati su'al. Atas agungnya manfaat bertanya. Luar biasa. Lanjut. Wahazil ma'ani salasah. Kesimpulannya. وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة Salah satu itu. Wahazihil ma'ani as-salah satu harusnya. العلمية وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته فالحفظ غرس العلم والمذاكرة سقيه والسؤال عنه تنميته. Nah, dan ketiga makna ini bagi ilmu itu bisa kita maknai seperti ini ya, bimanzilatil gharsi. Ya, dengan kedudukan gors. Gors itu apa? Menanam pohon, dengan kedudukan orang yang menanam pohon. Oke. Wasaqiyihi, dan juga menyirami pohon tersebut. Wa tanmiyatihi, tanmiyah itu apa? Mengembangkan pohon tersebut. Biasanya orang kalau nanam mengembanginnya pakai apa? Pupuk ya. Gitu ya. Bima yahfadhu quwwatahu wa yadfa'u afatahu. Apa maknanya di situ? Agar apa? Kenapa kita harus menyiramnya? Kenapa kita harus mengembangkannya? Agar ya yahfadhu, terjaga. Pohon tersebut terjaga. Quwwatahu, kuat dia. Yadfa'u afatahu. Dan dia bisa menghilangkan segala afat. Apa artinya afat? Penyakit-penyakitnya. Maka di sini dipermisalkan lagi, hifdzu, menghafal itu seperti apa? Gorsul ilmi, ilmu. menanam ilmu, ya. Gorsul ilmi. Sedangkan muzakarah itu seperti apa? Sakyuhu, menyirami ilmu yang telah kita tanam melalui hafalan kita. Nah, as-su'al, bertanya, itu tentang ilmu, itu adalah tanmiyatuhu, merupakan bentuk upaya kita mengembangkan ilmu yang telah kita hafal dan yang telah kita siram dengan muzakarah tadi. Agar semakin terjaga dia, semakin kuat, dan penyakit lupa, ya, lupa itu kan penyakit yang dihadapi oleh orang-orang yang memiliki ilmu, begitu ya, lupa. Nah, kita akan terjaga dari itu. Ya, sehari kita muzakarah, begitu kan, ilmu itu akan semakin terjaga. Ada satu-satu yang terjaga. Baik, mungkin itu. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dan terlebih lagi kita bisa mengamalkan ya, mengamalkan dan juga mengimplementasikan apa-apa yang telah kita baca ini di bab 13, yaitu apa? Badrul juhdi ya. Badrul juhdi fi tahaffuzil ilmi wal mudhaqarati bihi was su'ali anhu. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku syukran lakum. Jazakumullahu khairan.